Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pertanyaan hari ini didasarkan dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai 27. Kita baca dengan responsorial. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah, sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepada keserentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah lain. Engkau menurut segala kami, tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskan menjadi umat-Nya, untuk mendapat nama bagi-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kuucapkan mengenai hamba-Mu ini,
dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Sebab engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hambamu ini, bahwa engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hambamu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapanmu. Oleh sebab itu ya Tuhan, engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hambamu. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 766 ayat 1, Janji yang Manis. Selamat malam buat Bapak Ibu semuanya. Kita yang berbahagia ikuti kebaktian Pertangyangan Week dilaksanakan di keluarga kita masing-masing, di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas kemurahan-Mu mempersekutukan kami di dalam pelayanan kebaktian Pertangyangan Week dilaksanakan via jarak jauh atau warta cetak di tengah-tengah tiap keluarga anggota jemaat. Kami satukan hati, jiwa, pikiran kami bulatkan hati kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap menerima firman. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menjadi khotbah bagi kita di pertangyangan ini adalah epistel untuk hari Minggu, Minggu Rogate, dari Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Baik, saya baca sendiri. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu,
Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema kebaktian kita, tema firman kita adalah berdoalah dengan tekun kepada Tuhan. Berbicara tentang doa atau berdoa, kita semua sudah pasti boleh menjelaskannya. Karena kita sudah dibimbing orang tua kita sewaktu kita masih kecil. Sudah membiasakan diri berdoa kepada Tuhan. Oleh karena itu, doa itu bukan sebatas berkomunikasi dengan Tuhan. Yang benar, doa itu adalah pujian, persembahan kepada Tuhan, dan permohonan yang ditujukan kepada Tuhan dengan setulus hati, dengan rendah hati, dan tidak boleh berkomunikasi dengan sesama manusia sebelum diakhiri dengan kata amin. Jadi doa itu seperti yang dikatakan oleh Martin Luther, reformator gereja. Doa adalah napas iman. Hosa ni partodion, hosa ni haporseao. Sama halnya dengan manusia atau orang, jika seorang manusia masih tekun berdoa, tekun bermohon kepada Tuhan, itu pertanda imannya masih sehat, imannya masih kokoh, imannya masih normal. Akan tetapi jika orang Kristen tidak mau lagi berdoa, berarti imannya telah terganggu, imannya mungkin sudah sakit, imannya sudah pingsan, atau yang lebih parah lagi saudaraku, imannya telah mati. Berbeda dengan kedua isi nats firman Tuhan yang kita baca tadi dari 1 Tawarikh 17 dan dengan khotbah di malam hari ini. Di 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27, Raja Daud bersaksi bahwa Tuhan Allah sungguh-sungguh mengasihi Daud dan keluarganya. Karya keselamatan Tuhan untuk memanggil dan membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menetapkan bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya adalah dimotivasi keset Yahweh, dimotivasi kasih setia Tuhan. Raja Daud juga bersaksi dengan kagum dan dengan hormat kepada Tuhan karena keturunannya akan dibaharui Tuhan, diberkati Tuhan sampai selama-lamanya jika tetap tekun beribadah kepada Tuhan dan memerintah bumi ini sampai selama-lamanya. Di dalam hal ini Tuhan telah memberitahukan tentang kedatangan Mesias melalui tunas Daud. Akan tetapi di dalam khotbah malam ini di Lukas 18 ayat 1 sampai 8 ini, Tuhan Yesus membuat perumpamaan yang menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa kita harus tekun berdoa dan tetap bekerja sesuai dengan tuntunan dan hukum Tuhan. Kita yang bermohon kepada Tuhan harus ora et labora, bekerja dan tekun berdoa, atau berdoa dengan tekun tetapi juga tekun juga untuk bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Di sisi lain Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ada hakim yang lalim pun berbelas kasihan. Bukankah Allah yang pemurah hati itu tidak akan mengabulkan permohonan kita yang sesuai dengan kehendaknya? Hakim yang lalim itu benar-benar menyadari dirinya sebagai pengambil keputusan, bukan saja berdasarkan undang-undang dan hukum, akan tetapi dia mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri, sesuai dengan seleranya sendiri. Bahkan dia sendiri menjadi pengganti undang-undang,
Bahkan kepada Tuhan pun dia tidak akan takut. Akan tetapi karena perempuan yang menyadari keberadaannya sebagai orang yang tertindas dan terampas haknya oleh lawannya, terus menerus datang menjumpai hakim yang lalim, maka hakim yang lalim membela dan membenarkan si perempuan wanita janda itu. Itu yang kita lihat di dalam ayat 7 sampai 8 saudara. Dari perumpamaan ini Tuhan Yesus membuat kesimpulan menjadi penjelasan bagi kita saat ini. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Bapa yang Maha Kasih, tekunlah berdoa. Terus menerus berdoa. Jangan jemu-jemu berdoa. Walaupun doa itu sifatnya pujian dan persembahan kepada Tuhan serta permohonan kepada Tuhan. Namun kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah berdoa setulus hati serta tekun melakukan kehendaknya. Ora et labora, berdoa dan tekun bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoalah dan mintalah yang sesuai dengan kehendaknya, maka kepadamu akan diberikan. Matius 7 ayat 7. Tekunlah berdoa dan beriman teguh hingga Kristus datang dalam kemuliaannya. Yang kedua saudaraku, sebagai orang yang beriman, kita menerima jawaban doa, maka kewajiban kita adalah bersyukur di hadapan Tuhan. Bersyukur dan memuji Tuhan dan semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti yang kita lihat dan kita dengar tadi kesaksian Daud, karena dia telah menerima berkat Tuhan dan jaminan kepastian keturunannya pun akan semakin diberkati Tuhan. Oleh karena itu hendaklah kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Semakin dikabulkan Tuhan doa kita, kita harus semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan dan semakin mengasihi dan menghargai sesama manusia. Lihat dan camkan pesan dari Rasul Paulus. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang ketiga, saudaraku, sebagai orang yang beriman di dalam kondisi yang kita hadapi pandemi COVID-19 bersama 213 bangsa dan negara di seluruh dunia ini. Secara khusus saudara-saudariku seiman yang masih bisa menikmati makanan bergizi dan teratur, mari berbagi rasa melihat dan merasakan penderitaan saudara seiman di gereja HKBP Jambi 1 yang 10 kali berpikir apakah besok masih makan atau tidak, dan kalau masih makan apa ya? Karena dampak pandemi COVID-19, banyak anggota jemaat kita yang sangat merasakannya. Sebagai tukang ojek tidak ada lagi penumpang. Sebagai pekerja di toko mungkin sudah dirumahkan. Sebagai pekerja di pabrik mungkin sudah dirumahkan. Di perusahaan mungkin sudah dirumahkan. Bahkan secara umum kita semua merasakannya. Tetapi pikir dan lihatlah saudara-saudara kita yang di sekeliling kita. Oleh karena itu telah resmi dibuka hari Sabtu tanggal 9 Mei, koordinasi dengan Ketua Dewan Diakonia dan perwakilan dari tiap-tiap week yang bisa datang dipanggil untuk koordinasi menindaklanjuti kepedulian kemanusiaan, posko kepedulian kemanusiaan yang dibuat oleh distrik telah direkomendasi agar semua resort dan gereja di Kota Madia ini pun di tiap pagaran menindaklanjuti. Kita telah membentuk panitia dan sebagian anggota jemaat telah peduli untuk kepedulian kemanusiaan oleh dampak
pandemi COVID-19 ini. Mari berbagi Bapak Ibu, kita doakan tim atau panitia yang telah kita bentuk, dan kita doakan juga agar hati kita dan partisipasi saudara kita seiman yang telah mendahului berpartisipasi semakin diberkati Tuhan, dan kita semua semakin merasakan pertolongan Tuhan. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang rela berbagi dalam berbagai hal dengan tulus hati melihat Tuhan, seperti Raja Daud, raja yang lalim saja bersedia mendengar perempuan yang memohon pembelaan. Bukankah Allah kita lebih baik dan lebih setia memberikan yang terbaik kepada kita? Tekunlah berdoa sebagaimana nama Minggu Rokate di Minggu 17 Mei 2020. Bukankah kita orang yang berbahagia bila kita bersedia dipakai Tuhan membantu yang lemah, mengajak saudara-saudari kita yang masih pasif, mungkin tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita belum mengetahui, belum pernah mengikuti kebaktian seperti yang kita laksanakan di malam ini maupun setiap hari minggunya dengan kebaktian online ataupun dengan kebaktian cetak. Mari saling mengingatkan saudara-saudara kita semuanya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, atas sapaan-Mu mengingatkan kami untuk tekun dan setia berdoa bermohon kepadamu. Di dalam semua liku-liku problem masalah yang kami hadapi, sukacita maupun pergumulan, Engkau tetap setia membimbing kami. Ukir dan pahat firman-Mu memotivasi kami untuk senantiasa selagi kami masih hidup untuk bermohon ke hadapan Tuhan dan memuji nama-Mu. Masih sangat terbatas pelayanan hamba-hamba-Mu, para haladomu di AKP Jambi 1. Belum semua terjangkau pelayanan terhadap anggota jemaat-Mu. Tolong Tuhan, anggota jemaat-Mu yang saling bertetangga, saling kenal, ketika bertemu satu sama lain, ingatkan, pakai mereka, pakailah kami untuk memotivasi, mengingatkan saudara-saudara kami yang masih pasif, agar mereka juga datang berdoa, bermohon ke hadapan-Mu dan memuji, memuliakan nama-Mu. Terima, sempurnakan doa kami ini di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Jika jiwaku berdoa. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, warga jemaat HKBP Jambi 1, yang melaksanakan ibadah pertangyangan di rumah kami masing-masing. Kami melakukannya itu Tuhan karena situasi, kondisi wabah COVID-19 yang masih melanda dunia ini, termasuk negara kami Indonesia,
juga daerah kami Provinsi Jambi ini ya Bapak. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, dengan kondisi yang seperti ini, tegur, kuatkan, campur tanganlah Tuhan kepada hati dan pikiran kami masing-masing, semua jemaat HKBP Jambi 1 ini, agar lebih dekat berseru kepadamu, memohon kepadamu melalui ibadah pertanyaan kami ini ya Tuhan, agar kami Tuhan mampu, sanggup bertahan Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Tuhan, dengan perlindungan-Mu, dengan pertolongan-Mu, kami mampukan untuk semuanya itu. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan kepada jemaat-Mu HKBP Jambi 1 khususnya yang terkena dampak COVID-19 ya Bapak. Bantu mereka ya Tuhan, kuatkan hati mereka ya Bapak, walaupun dalam keadaan yang sangat susah, yang sangat berat, tapi mereka Tuhan tetap setia kepadamu, tetap bermohon kepadamu, agar mereka mampu Tuhan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Banyak Tuhan warga jemaat HKBP Jambi 1 ini yang tidak bisa melakukan seperti apa yang dikatakan oleh protokol-protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah. Harus keluar rumah Tuhan dalam bekerja, dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Kami mohon Bapa, dengan kerendahan hati kami datang bersujud kepadamu. Kiranya wabah COVID-19 ini Bapak musnahkan, Bapak hancurkan dari muka bumi ini, termasuk Indonesia dan juga provinsi kami Jambi ini ya Bapak. Tapi itu adalah permohonan kami ya Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Oleh karena itu Bapak, kami tetap bermohon kepadamu, kuatkan kami Tuhan, lindungi kami Tuhan di dalam mengerjakan pekerjaan kami masing-masing yang berbagai macam-macam itu ya Bapak, di luar rumah maupun dalam rumah kami masing-masing. Bapak yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk para pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Berikan hikmat-Mu Bapak, berikan kekuatan Bapak kepada mereka semuanya, agar mereka dengan semangat tetap setia dalam tugasnya sebagai abdi negara dan juga abdi Tuhan, dalam mencari solusi-solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan dunia ini, yaitu wabah COVID-19 ini ya Bapak. Kalau itu tidak bisa ditemukannya Tuhan, yaitu obat yang bisa mematikan itu virus corona, kami mohon ampun ya Bapak, karena kekurangan, kesalahan, dosa-dosa kami. Dengan kerendahan hati kami datang bersujud kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelesaikan semua permasalahan yang ada di dunia ini, di Indonesia kami ini, termasuk di Provinsi Jambi ini. Bapa yang baik dalam surgawi, kami juga berdoa Tuhan untuk para dinas kesehatan yang mereka berhadapan langsung kepada pasien-pasien yang terkena dampak COVID-19 itu Tuhan. Kami saja yang tidak langsung berhadapan dengan
pasien yang terkena COVID-19 itu Tuhan, ada rasa ragu, ada rasa khawatir. Apalagi mereka Tuhan yang langsung berhadapan dengan pasien COVID-19 itu. Kami mohon Tuhan, uluran tangan Tuhan, jamah mereka Tuhan satu persatu, agar mereka semangat, agar mereka kuat, agar mereka tetap bekerja sesuai dengan tugas mereka abdi negara, dan juga Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya mereka bekerja dengan tulus dan ikhlas, sehingga dengan kesabaran mereka, para pasien-pasien yang terdampak, yang kena COVID-19 bisa menjadi sehat, sembuh, pulang kembali ke rumah dalam keadaan sukacita. Berkati semuanya Tuhan, keluarga-keluarga yang terkena virus COVID-19. Berikan mereka ketabahan, berikan mereka kekuatan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ke depan. Jangan biarkan mereka putus asa, tapi berikan semangat. Tolong mereka Tuhan, jamah semua keluarga, agar mereka tetap semangat dalam melawan virus corona yang telah ada di dalam tubuh mereka masing-masing. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga jemaat HKBP Jambi 1 ini. Dalam pelayanan kami Parhalado HKBP Jambi 1 ini, dan juga Pultamer kami ya Bapak, yang mungkin tidak terjangkau semua ruas-ruas HKBP Jambi 1 ini ya Bapak. Tapi melalui ibadah yang telah dipersiapkan oleh Pultamer kami ya Tuhan, baik dalam ibadah minggu maupun ibadah pertangyangan, karena memang sudah begitu situasi kondisi sekarang ini Bapak, kami mohon Tuhan, ketuk, bukalah hati mereka masing-masing ya Bapak, agar setiap hari Rabu pertangyangan kami dengan sukacita ikut mengikuti ibadah pertangyangan, walaupun hanya melalui live streaming ini ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, berikan kesabaran, berikan kesehatan, berikan kesehatan, semangat kepada Pultamer kami ya Bapak, agar pelayanan-pelayanan di dalam gerejamu ini tetap bisa berjalan dengan baik sesuai dengan situasi kondisi pada masa saat ini. Kami juga berdoa Tuhan kepada seluruh anak-anak kami dimanapun mereka Bapak, kiranya mereka tetap ingatkan dalam melakukan ibadah di rumah mereka masing-masing. Satukan kami Tuhan di dalam kasih-Mu, walaupun kami berjauhan, tapi satu di dalam kasih Yesus Kristus. Bapak yang baik, banyak Tuhan permohonan-permohonan yang akan kami sampaikan. Tapi kami tahu Tuhan bisa melihat itu semuanya. Dengan kerendahan hati kami datang bersujud kepadamu ya Bapa. Ampunkan segala dosa kami. Maafkan kami ya Tuhan. Kasihanilah kami Bapa, agar kami dapat menikmati kehidupan yang lebih baik sebelum masa COVID-19 ini ada. Kami rindu Tuhan bertegur sapa secara langsung, bertatap muka secara langsung kepada jemaat-jemaat-Mu, bisa berkumpul dengan suasana sukacita. Kami mohon Bapa dengan kerendahan hati, ampunkan kami Tuhan, kasihani kami Tuhan, agar kami
dapat menerima berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Inilah dua permohonan kami Bapa, yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 365B, 2 dan 4. Tuhan ambil hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pelayanan pekerjaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan memberkati kita.